kok ada macam-macam orang. Ya, padahal memang pengennya Allah macam-macam. Ya, diciptakan Allah dari segi mata aja beda-beda, warnanya gitu. Ada yang warnanya biru-biruan, hampir hijau, ada yang ini kayak kuning-kuning. Ya, itu dari mata. Ya, bentuknya gitu juga. Ada yang bewat gitu kan. Iya, ada yang kalau ketawa aja kita tinggal, bisa kita tinggal. Kalau ketawa. Nah itulah, ya macam dari situ aja kita bisa tuh. Itu keindahan jamal Allah itu sebenarnya. Ya, maha indah Allah melakukan segala sesuatu itu, pokoknya ciptaannya indah. Maka Allah memiliki nama Badiah. Kan Badi itu ya sesuatu yang indah. Ya, seni Badi itu Allah itu maha seni. Ya, Badius samawati wal ardh. Badi itu lebih kepada seni-seninya. Wa qala Abu Hasan An-Nuwari radhiyallahu anhu, berkata Abu Hasan An-Nuwari, muradullah min khalqihi ma amma alaihi. Di antara keinginan Allah daripada hamba-hambanya tidaklah ada cita-cita sedikit pun ya keinginan Allah mengambil yang namanya manfaat. Ya, kalau ngambil manfaat dari makhluk nggak ada. Allah Al-Ghani Maha Kaya, maka dia tidak butuh yang namanya makhluk. Ya. Oleh karena itu, faida aqama Allahu 'abdan fi maqamin minal maqamat fal wajibu 'alal 'arifi ay yukirrahu fihi bi qalbi kainam ma kana. Jika Allah telah menetapkan pada seorang hamba fi maqamin minal maqamat, pada satu ketetapan ya kedudukan seorang hamba, fal wajibu 'alal 'arif, maka yang wajib atas seorang arif, orang yang mengaku kenal Allah, ayyukirrahu fihi biqalbihi, dia menetapkan, dia percaya, dia yakin dalam hatinya kainam makana, bagaimanapun ada. Ya, jadi kalau Allah udah netapin nih ada seorang ya bisa kaya, kita lihat dari tampangnya kok begitu banget ya. Cuman kemudian kita ingat gitu, nggak bisa. Allah mau ngangkat, menetapkan seseorang itu dari kedudukan, apakah dia jadi kaya, apakah dia jadi pejabat, apakah dia jadi kekasih Allah, terserah. Kita harus yakin seperti itu dan menetapkan dalam diri kita, apa iya dia begitu, apa iya dia bisa begitu. Maka kita suka tertipu ketika kita suka melihat menilai sesuatu itu cuma tampang-tampang doang. Terus bagaimana biar gak ketipu? Ya tampang kita akui, bungkus penting gak? Perlu juga. Nah dalam hati, ya ketika melihat segala sesuatu yang berbau bungkus, itu hati kita jangan suka. Baru tahu bungkus, kita belum tentu tahu dalam. Ya, jadi biar selamat tuh kayak gitu. Ya, banyak contoh-contoh bagaimana Rasulullah ngajarin model kayak gitu. Ketika didapati ada dua orang pemuda yang berjalan, satu orang kaya, necis dan sebagainya. Oh dia orang hebat, ini kalau sini pasti kan gitu. Ada orang anak muda yang lalu, kata Rasulullah, justru yang kedua ini lebih baik daripada dunia seisi. Ini artinya ya Allah itu ya itu ya. Apa saja ini bisa kita kiaskan dalam hal apa saja. Allah tetapkan apa saja. Ya, kayak tadi yang saya katakan, kok ada orang misalkan dari sisi tampang laki-laki jadi begitu banget, ini cakep banget. Kita yang mulus. Jangan banget ya, musibah tuh buat cewek itu. Musibah. Kan gitu ya, kita ngomong kayak gitu. Kalau dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak batin kayak gini, kita kena musibah tuh. Bergeser daripada keyakinan kita bahwa Allah netapin segala sesuatu, apakah itu pasangan atau ini itu terserah Allah. Ya, itu
Kalau ngagor-ngagor tuh yang begitu tuh sebenarnya itu waktu itu salah. Ya kalau ngomongnya itu musibah. Coba kalau ya. Wa in kana la tusallimu syariah, jika memang ada terkadang ya dari sisi syarat katanya nggak selamat atau sedikit bertentangan dengan syariat, kan kadang-kadang ada ya kita melihat gambaran sesuatu jadi dengan secara syariat itu nggak pantas ya. Rabbau fil khuruj anhu bisyasa, maka dimotivasi atau didukung hal tersebut biar kita selamat untuk keluar daripada nggak jatuh salah itu disiasat dengan siasat. Ya, harus disiasati. Siasatinya bagaimana? Kita bersiasat dengan hawa nafsu kita. Oh mungkin. Itu kan berarti kita nggak meyakini sesuatu yang kita nggak tahu. Maksudnya apa? Kita dahulukan ada di antaranya selain kita belajar ada namanya zon sangkaan, di antara sangkaan itu ada husnuzon, ada suuzon. Nah kebanyakan kita udah duluin suuzon duluan. Zon aja kalau banyak sangka itu bisa jatuh pada dosa, apalagi suu. Khulud bisiasa itu gitu maksudnya. Diri kita itu harus kita siasatin, jangan sampai jatuh pada sesuatu yang kita tidak tahu sama sekali kemudian jadi dosa. Harus disiasat kayak gitu. Nanti ada contohnya dua model-model kayak itu secara syariat. Kadang-kadang contohnya kalau kita bicara misalkan tentang wali itu macam-macam. Coba ada gaulnya kayak orang gila. Maka kata guru kita Kiai Hasan Adzhari, hati-hati ngajak orang yang nggak paham ketemu sama wali yang kata orang itu dia wali, orang banyak akhirnya di wali. Kemudian kalau orang nggak paham nih, kita ajak akhirnya tahu pas sudah orang itu wali apaan begitu. Hati-hati ngajak orang sembarangan. Nanti dia bukannya dapat berkahnya, malah dia bisa jadi yang wali-wali majzub banyak sebenarnya ada yang kayak gitu. Kalau orang sudah bisa menjaga khusus zon yang buruk-buruk, insya Allah ketemu gurunya wali yang modelnya nyeleneh, ya bisa ketemu. Siapa itu? Yang Nabi Musa belajar kepada dia. Sudah jaga. Ya. Jadi siasatnya itu ada di tengah-tengah. Kalaupun kita enggak berani ukirun ya menetapkan atau mengakui dia kekasih Allah, ada di tengah-tengah aja. Kan banyak tuh ya sebagian orang dia bilang mengakui dia kekasih Allah, seolah-olah dia apaan begitu gini. Tapi banyak orang yang ya ketika dia ada sifat Islam ataupun mungkin asal usulnya itu orang baik kemudian tapi karena kena ini dan akhirnya dia mengalami secara batinnya dengan sendirinya. Itu banyak ada cerita di dalam kitab-kitab ataupun kenyataan orang dalam hidupnya gitu. Dia tidak mengakui tapi dia asalnya orang baik kemudian akhirnya ya mendapatkan pengetahuan yang akhirnya dia menjadi yakin. Nah, kalau sudah seperti itu, wa yanzuru ma yaf'alullah, ya kita menunggu apa yang Allah akan lakukan pada orang model kayak gitu. Ya, itu kan maunya Allah. Rasanya seperti itu. Ini kalau di dunia perbuatan dalam menghadapi selain itu apapun kenyataan-kenyataan yang ada sesuatu yang terjadi itu juga seperti itu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, man amilal khalqa bisyari'ah qala khasmuhu ma'ahu. Nah ini, siapa saja yang bermuamalah kepada banyak orang, ya, yang bermuamalah kepada banyak orang, ya, saya berhubungan banyak kepada orang bisyari'ah dengan hukum syariat saja, dengan hukum lahiriah saja semata,
tora usmuhum, maka akan panjang nanti perdebatannya kepada mereka. Kalau kita nggak pakai huruf bisyasa tadi, ya nahan nafsu, ya dari diri kita itu pengen bawaannya udah seusan aja. Nah ini nanti perdebatannya panjang, ya, bisa berantem, bener. Kalau berantemnya cuma kata-kata, ya dalam artian nggak sampai masukin ke dalam, ketemu biasa aja, salaman bahkan ya biasa, itu berarti kan nggak ada pengaruh, cuma luar doang. Ini kadang-kadang luar dalam, ya salaman aja udah ogah, udah jadi musuh bener-bener, itu kan rugi ya. Iya. Jadi gitu, kalau pakai yang lahiriah kita tuh kadang-kadang jadi banyak berantem. Tapi waman amilahum bil haqiqah adzarahum, siapa yang bermuamalah kepada mereka yang mungkin kadang-kadang kelihatan mungkin itu tadi ya tidak sesuailah dengan hukum syariat fikih dalam adzan lahiriahnya. Ya, tapi kita belajar apa tadi di siasa itu menahan diri al-darahum, maka kita suka jadi apa? Memaklumi. Ya memakluminya bagaimana? Ya itu tadi itu urusan masing-masing. Lahiriahnya nanti ada di sini sebutkan. Lahiriahnya tetap kita kalau memang dia berlawanan ataupun keluar darinya kita wajib ngasih tahu. Tapi setelah itu bukan dengan cara nanti setelah itu kita benci, itu nggak boleh. Nih lanjutannya, wal wajibu, yang wajib seharusnya adalah ayu amilau fi zahiris bisyariah wa yudzakiruhum. Yang wajib adalah bahwa kita bermuamalah dengan mereka secara lahiriah dengan hukum syariat, hukum fikih, ya. Fa yudzakiruhum, kita ingetin kalau seandainya ada yang gak pas. Gitu. Ya. Ada yang gak pas, ingetin. Nah, ada kan dulu di Indonesia itu ada seorang yang dianggap wali, tapi ada sebagian orang secara syariat karena dia memang ya dakwahnya ke kadang ke tempat-tempat bar ini katanya ada yang lihat dia minum bir, ya ada yang kayak gitu kan, pernah di satu masa jadi bisa itu akhirnya ya ada orang yang gini. Kemudian pas dia lihat, suruh lihat ke mulutnya apa dalamnya laut. Terus kalau air laut kecampuran apaan yang bisa jadikan najis? Kalau laut, ya. Ini tapi memang susah agak ini cuma pengetahuan saja, ya buat pengetahuan. Wa fil batini bil haqiqah fa yu'adziruhum, dan di dalam batin maksudnya di dalam hati ya kita bermuamalah secara hakikat. Ya hakikat itu artinya apa? Dalam itu tetap kita nggak usah pengaruh sampai nanti kita ya benci dan marah seperti itu. Nanti kita karena apa? Sifat ada uzur itu tadi kita memaklumi. Seandainya itu memang benar keluar itu kan dosa dia, kita udah ingetin udah. Sombong sampai di situ. Makanya mohon maaf, ya hadis yang menjelaskan tentang idara amin kumul munkar kan 3 kan tahapannya kan. Cuma tahapan yang pertama dan kedua orang paham, tapi tahapan yang ketiga ini orang gagal paham di sini. Mengingkari, ya mengingkari perbuatannya, tapi membenci orangnya itu yang nggak boleh. Paham ya? Fabi kolbi, nah kolbun itu adalah bahasa amilahu bil haqiqah fa yu'addir. Karena kenapa? Kalau kita nggak sampai benci, kita diperintahkan untuk mendoakan. Nabi kan gitu. Nabi mengingkari perbuatan orang kafir, tapi tidak membenci mereka, sehingga Nabi doakan. Akhirnya di antara mereka berapa banyak di antara mereka yang Allah berikan hidayah. Maksudnya gitu Pak, apalagi kita ngadepin sesama orang muslim, orang kafir aja nggak boleh doa.
wa bi qalbi kana qalbun lambang kasih sayang